Warga dikejutkan dengan penemuan bayi dalam kardus. Sitikar tabrak pemotor hingga dilarikan ke rumah sakit. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Lovina Mulia, inilah Borgol selengkapnya. Kita awali berita pertama pemirsa, warga di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan digegerkan dengan penemuan bayi laki-laki yang masih hidup di dalam kardus yang diletakkan di teras rumah. Diduga sengaja dibuang orang tuanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Inilah rekaman video warga menemukan bayi laki-laki yang masih hidup dikemas di dalam kardus dan diletakkan di teras rumah warga. Bayi tersebut diperkirakan baru saja dilahirkan yang dibungkus dengan kain berwarna putih. Penemuan bayi itu pun langsung menggegerkan warga setempat di Desa Sukamulya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Oki. Bayi tersebut langsung dibawa warga ke bidan desa untuk mendapatkan perawatan intensif dan dinyatakan dalam keadaan sehat dengan berat 1,7 kg. Polisi yang mengetahui kejadian tersebut langsung melakukan olah TKP karena bayi tersebut diduga sengaja dibuang oleh orang tuanya. Kepala Desa Sukamulya berencana akan menjadikan anak tersebut sebagai anak angkatnya jika orang tua bayi tidak kunjung mengambilnya. Menghimbau warga untuk menindaklanjuti informasi penemuan bayi itu dan kita upayakan ke lokasi-lokasi yang kita curigai dari TKP untuk mendapatkan informasi tentang orang tua dari bayi tersebut. Polisi menghimbau kepada orang tua bayi untuk segera mengambil bayinya. Jika tidak, akan berurusan dengan hukum karena telah membuang anak sendiri. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di kosan Paragon di Jalan Trikora, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang. Terlihat pelaku bermasker dan gunakan penutup kepala, serta memakai jaket saat melancarkan aksinya membawa kabur sepeda motor. Inilah rekaman video kamera pengawas CCTV kos-kosan Paragon di Jalan Trikora, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang yang sempat merekam aksi detik-detik pencurian sepeda motor milik salah seorang penghuni kos dan videonya diviralkan korban. Sambil menunjuk kamera pengawas di kosan tempat dirinya menginap dan parkir sepeda motor Varionya dengan nopol BG6120BBB yang hilang, Mujiono warga Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan ini menerangkan dalam hitungan detik pelaku bermasker, bertutup kepala dan memakai jaket yang bawa kabur sepeda motornya. Terlihat dari CCTV ada orang 4 gunakan 2 sepeda motor, 2 orang menunggu di luar dan 2 orang di dalam, 1 orang di antara mereka yang beraksi ambil motor. Oh, kalau aku lihat dari CCTV itu ada uang 4. Ada orang 2 di dalam, ada orang 2 di luar. Jadi yang 1 orang tuh ini bongkar paksa kunci motor itu. Yang 2 orang nungguin di luar, motor 2. Korban alami kerugian belasan juta rupiah dan kasusnya telah dilaporkan ke Polsek Ilir Timur 1 Palembang. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Tragedi maut dialami pengendara motor terdiri dari suami istri dan anaknya berusia 5 tahun. Satu keluarga ini tertabrak dan terlindas truk tronton di Simpang 4 Lampu Merah, Tanjung Api-Api, Palembang. Kedua korban tewas penumpang dari sepeda motor Rina Karisma 37 tahun dan anaknya Kadila Nadifa berusia 5 tahun. Sedangkan kepala rumah tangga Indra Dinata 39 tahun pengendara sepeda motor luka parah di bagian kaki kiri. Korban diketahui warga Desa Pedamaran 2, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ketiga korban, ayah, ibu, dan anak tersebut terjatuh dari sepeda motor usai tertabrak truk tronton di perempatan lampu merah Jalan Legend Harun Sohar, flyover Tanjung Api-Api, Palembang. Hasil olah TKP, truk tronton bernopol BG8012IH berjalan dari arah asrama haji hendak mengarah ke Simpang Palem Soekarno-Hatta, Palembang. Dari arah bersamaan, sepeda motor korban bernopol BG4687ZO juga melintas.
Tiba di TKP di Simpang 4 lampu merah, sepeda motor korban tertabrak truk tronton yang dikemudikan Arfian 20 tahun hingga korban terlindas. Itu tadi motor sama apa nih? Truk. Mobil truk ya. Bawa apa nih? Kebetulan atau kumpul. Untuk sang sopir gimana sekarang nih? Sekarang kita amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Untuk jenazah kedua korban gimana nih? Masih di rumah sakit Meriah. Ya, ini korban ini satu keluarga, ibu bapak anak. Ya, satu keluarga. Korban tewas akan diserahkan ke pihak keluarga, sedangkan korban luka masih dalam perawatan serius. Polisi juga mengamankan sopir truk tronton di Polrestabes Palembang untuk pemeriksaan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Antisipasi kriminalitas Polres Banyuasin gelar KRYD. Informasinya sesaat lagi. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNews Room Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Menyoroti kecurangan, Si rekap KPU bermasalah. Tapi aku nggak ngapa-ngapain. menyuarakan keadilan, Di balik ini semua. Tinggal akibat tenggelam. Jahat banget. laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Sesuai dengan tidak. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi memang. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNews Room Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran.
Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Dalam rangka KRYD sebagai antisipasi 3C, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor, serta peredaran narkoba dan tindak pidana lainnya, Polres Banyuasin gelar razia. Jajaran Polres Banyuasin menggelar kegiatan rutin yang ditetapkan KRYD guna mengantisipasi 3C. Hal ini berdasarkan sprint Kapolres Banyuasin. KRYD tersebut dipimpin oleh Kabak SDM Polres Banyuasin, Kompol Yuzar Heris dan Kasat Lantas Polres Banyuasin AKP Indrowono bersama Kasih Propam Ibtu Farid Hashim beserta 40 orang personil gabungan dari Polres Banyuasin. Kegiatan dilaksanakan di beberapa titik yang dianggap rawan, diantaranya kilometer 42, Gerbang Pemkab Banyuasin, Kelurahan Kayuara Kuning, Kecamatan Banyuasin 3 dan wilayah Polsek Sukajadi. Dalam giat KRYD ini melakukan pemeriksaan kendaraan R2 dan R4 yang melintas jalan lintas timur wilayah hukum Mapolres Banyuasin, guna melakukan pemeriksaan surat menyurat kendaraan R2 dan R4. Kegiatan yang dimulai pukul 21 WIB hingga 23 WIB dengan hasil penilangan surat menyurat maupun kendaraan R2 dan R4. Belum ditemukannya pengendara maupun penumpang yang dicurigai melakukan aksi kejahatan dan juga belum ditemukannya kendaraan R4 dan R2 yang membawa barang terlarang maupun membawa barang hasil kejahatan. Surat-surat curanmor, kemudian kendaraan yang membawa bahan peledak, senjata api dan senjata tajam, juga meminimalisir kendaraan yang overload overdimensi melintas di Kabupaten Banyuasin. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Kapolsek Madang Suku 2 Kabupaten Oku Timur terima kedatangan para pimpinan Panwascam dari 2 kecamatan. Tujuan dari kedatangan Panwascam ke Polsek Madang Suku 2 tersebut diketahui untuk menjalin sinergitas antara 2 lembaga agar terciptanya pilkada yang aman. Hiruk pikuk pilkada di Kabupaten Oku Timur semakin hari semakin terasa, nama-nama kandidat paslon pun pelan-pelan mulai bermunculan. Guna memastikan pilkada yang aman, Panwascam Madang Suku 2 dan Madang Suku 3 menyambangi Polsek Madang Suku 2. Kunjungan dari para pimpinan Panwascam dari 2 kecamatan tersebut diketahui untuk menjalin sinergitas antara 2 lembaga guna menyambut pilkada yang akan datang. Dalam pertemuan tersebut, Kapolsek Madang Suku 2 menekankan kepada para pimpinan Panwascam dari 2 kecamatan tersebut agar tetap menjaga netralitas serta menghindari isu money politik. Jangan sampai ke depannya Panwascam yang notabene merupakan tulang punggung pengawasan pilkada terjerumus dalam lingkaran kejahatan pemilu. Masing-masing Panwascam wajib menjaga netralitas diri. Yang kedua, harus menegakkan dan menghindari sejauh mungkin terjadi money politik. Karena pada prinsipnya Panwascam sebagai tulang punggung pengawasan pilkada dan mereka harus menjadi contoh teladan dan menghindari sejauh mungkin terjadinya money politik. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Aksi pemalakan dan pungli di gerbang tol Kramasan, Sumatera Selatan kian meresahkan. Pelaku pemalakan ini bermodus mengamen dan membersihkan debu mobil. Polisi pun tangkap 2 pelaku pemalakan tersebut. Belakangan ini banyak laporan dari pengguna jalan tol khususnya di gerbang tol Kramasan, Sumatera Selatan yang mengaku resah akan ulah sejumlah pelaku pemalakan yang beraksi di gerbang tol tersebut. Para pelaku pemalakan dan pungli di ruas tol ini sudah sangat meresahkan sekaligus mengancam keselamatan yang menyebabkan rasa was-was pengendara yang melintas. Adapun aksi yang dilakukan kepada para pengendara jalan dengan modus mengamen serta membersihkan debu mobil. Namun jika tidak diberi uang, maka pelaku pemalak ini tidak segan-segan main kasar, memaksa dan mengintimidasi para sopir dan penumpang kendaraan.
Petugas dari Polres Ogan Ilir pun bergerak cepat menelusuri sepanjang jalan tol tersebut. Alhasil 2 pelaku pemalakan ini ditangkap dan digelandang ke Polres Ogan Ilir guna proses hukum lebih lanjut. Kami dapat informasi dari para sopir truk maupun kendaraan pribadi sering terjadi kegiatan aktivitas pungutan liar. Begitu dapat informasi kami datang ke seputaran pintu tol Keramasan, langsung kami tindak. Ditemukanlah 2 masyarakat yang melaksanakan kegiatan pungutan liar. Pengguna tol terus diminta untuk memberikan informasi kejahatan di jalan tol agar bisa diberantas demi kenyamanan bersama. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Siti Karta abrak pemotor hingga masuk kolong mobil. Informasinya setelah pariwara berikut. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi memang. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Menyoroti kecurangan. Si rekap KPU bermasalah. Ya aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua. Tinggal akibat tenggelam. Banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Sesuai dengan tidak. AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara.
Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi memang. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Mengantuk saat mengemudi, pengendara City Car menabrak sepeda motor di Palembang. Evakuasi berjalan dramatis, ojol dan pelajar yang menyaksikan berusaha mengevakuasi sepeda motor yang masuk ke bawah kolong mobil. Pelajar yang akan pulang sekolah berusaha mengangkat mobil untuk evakuasi sepeda motor di bawahnya. Mobil tersebut akhirnya didorong beramai-ramai dibantu pengendara ojol. Kecelakaan ini melibatkan City Car berwarna putih menabrak sepeda motor hingga rusak parah. Kecelakaan terjadi di Jalan Jenderal Sudirman depan SMA 3 Palembang. Saat kejadian, para pelajar baru pulang sekolah. Dari keterangan saksi, sepeda motor bernopol BG 6132AEO berboncengan melintas dari arah Simpang Polda menuju Simpang Caritas. Tiba di lokasi kejadian, sepeda motor tiba-tiba ditabrak kendaraan City Car warna putih bernopol BG 1509AC. Kuatnya benturan menyebabkan sepeda motor masuk ke bawah mobil. Polisi yang tiba di lokasi mengevakuasi korban untuk dibawa ke rumah sakit. Polisi juga melakukan olah TKP dan memintai keterangan saksi termasuk pengendara City Car. Saksi mata menjelaskan posisi korban sepeda motor berada di bawah mobil. Kendaraan Agia dari arah KM5 mengarah ke arah rumah sakit umum sama motor Aerox kebetulan satu arah. Informasi dari pengemudi karena dia ngantuk sehingga menabrak kendaraan yang ada di sebelah kiri. 2 orang dari pengendara sepeda motor dilarikan ke rumah sakit RSMH Palembang untuk dilakukan perawatan. Mobil beserta pengendaranya masih dimintai keterangan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Terbukti korupsi penyaluran dana kredit usaha rakyat tahun 2021-2022, rugikan negara 1,6 miliar rupiah. Seorang mantan kepala cabang pembantu BNI Muara II di persidangan pengadilan tipikor kelas 1A Palembang divonis majelis hakim 2 tahun penjara. Inilah Edwin Herius, mantan kepala cabang pembantu BNI Muara II, Sumatera Selatan, terdakwa kasus korupsi penyaluran dana kredit usaha rakyat di tahun 2021-2022 saat duduk di kursi pesakitan mendengarkan pembacaan nota vonis putusan majelis hakim tipikor pengadilan kelas 1A Palembang. Dalam persidangannya, Ketua Majelis Hakim Krisyanto Sianipar sebelum menjatuhkan vonis putusan membeberkan terdakwa Edwin Herius bersama tersangka almarhum Edward Hadi sebagai collection agent telah melanggar undang-undang di mana telah menyalahgunakan dana KUR BNI KCP Muara II, bahwa sebanyak 161 nasabah dalam dana KUR tidak sepenuhnya diberikan ke debitur. Nasabah tidak menerima utuh, bahkan ada nasabah tak menerima sama sekali. Dengan modus saat jatuh tempo tahun 2023, banyak nasabah belum melunasi gagal panen hingga mengakibatkan kerugian negara 1,6 miliar rupiah. Selain itu, terdakwa tak memverifikasi calon nasabah, tak meninjau langsung usaha penerima dana KUR, serta tak memberikan buku tabungan nasabah dana KUR. Dengan itu, Majelis Hakim Persidangan menjatuhkan vonis terdakwa Edwin Herius pidana selama 2 tahun penjara dan pidana denda 100 juta rupiah subsidi 2 bulan penjara. Kami masih mempunyai waktu dalam 7 hari untuk menentukan sikap apakah kami akan melakukan upaya hukum. Tuntutan kemarin kalau tuntutan kita kemarin yaitu ada di pasal 2 Undang-Undang Tipikor, tuntutannya 5 tahun pidana penjara. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Demikian saja berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Lovina Mulia, sampai jumpa.
menyoroti kecurangan, Si rekap KPU bermasalah. Tapi aku nggak ngapa-ngapain. menyuarakan keadilan. Di balik ini semua. Tinggal akibat tenggelam. Berat banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Sesuai dengan tidak. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi memang. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara.